وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Hadirin rahimani rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan program Bekal Ilmu Syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci, yaitu kita mengkaji kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, yaitu bab tentang as-siyam. Kita masuk kepada pertemuan yang ketiga. Ya, jadi target kita nanti sampai tanggal 29 atau 30 Sya'ban. Kita melanjutkan yang mana pada pertemuan yang ketiga ini adalah fadluhu. Apa artinya fadluhu? Naam, keutamaan. Ya, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Ketahuilah saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, bahwasanya di dalam syariat Islam tidaklah Allah memerintahkan satu perkara melainkan di sana terdapat keutamaan. Contoh saja salat subuh, subhanallah. Betapa banyak orang meninggalkan salat subuh berjamaah. Ya, maka ini kembali kepada hidayah jamaah. Kecuali kita ada uzur, kita sakit misalkan. Kalau kita sakit, walaupun kita tidak sholat berjamaah di masjid, kita dihitung sedang berjamaah. Apa kata Nabi SAW? Kalaulah seandainya umatku mengetahui keutamaan sholat berjamaah, maka niscaya mereka akan datang meskipun merangkak. Bayangkan merangkak. Dan Nabi mengatakan sholat qabliyah, ya, salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, bayangkan. Maka sungguh merugi Anda kalau seandainya Anda terluputkan daripada salat sunnah fajar. Jangan sampai jamaah. Ya, jangan sampai. Kita harus merugi. Kenapa? Karena waktu ini tidak akan kembali. Waktu ini selamanya tidak pernah kembali untuk selama-lamanya. Ya, maka kita berusaha untuk menjaga salat sunnah fajar ini, baik kita kerjakan di rumah maupun di sini. Ya, apalagi pahala sholat subuh, subhanallah. Sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik, subhanallah. Nah, keutamaan ini adalah sebagai motivasi kepada kita supaya apa? Kita beramal, kita amalkan. Ya, maka di sana kita sebutkan ya salah satu keutamaan menuntut ilmu. Ya, kemarin pernah kita share ya di grup WhatsApp. Jadi kita memiliki grup WhatsApp kajian Mushola Al-Barakah. Yang akhwat ada sekitar 267 orang di dalamnya, yang ikhwan sekitar 70-an. Ya. Nah, kita share setiap hari di sana faedah-faedah ya, kalam perkataan para ulama dan juga tentang masalah motivasi, ya. Maka di sana jemaah kita pernah bagikan bahwasanya di sana ada amalan yang pahalanya itu sama seperti haji, ya, walaupun dia tidak pernah berangkat ke haji. Ya, subhanallah. Apa diantaranya? Ternyata selama ini yang kita tahu duduk di masjid setelah sholat subuh lalu kita berzikir, ya, sampai matahari terbit lalu kita sholat syuruk 2 rakaat. Nah, yang kedua jamaah, yaitu adalah orang yang pergi ke masjid, termasuk pergi ke mushola dengan niat apa? Untuk belajar agama atau mengajarkannya. Subhanallah.
Ini setiap subuh kita lakukan ini, kita amalkan. Nah, kalau niat kita, maka subhanallah, berarti apa? Setiap hari kebaikan kita itu apa? Seperti melaksanakan ibadah haji. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi ya. Yaitu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man raha ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ajru hajjan taman al-hijjati." Barang siapa yang pergi ke masjid, kata Nabi, tanpa ada maksud lain kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Subhanallah. Ini adalah motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa? Kita semangat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, maka kalau seandainya kita melakukan itu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan banyak mendapatkan yaitu apa? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga tentang apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Maka di sini disebutkan banyak sekali keutamaan puasa Ramadan. Ya, kita akan menukilkan apa yang disebutkan oleh muallif kitab ini, yaitu Syekh Dr. Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah. Ya. Nah, kita bacakan keutamaan yang pertama. Qala musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Subhanallah, hadis ini adalah hadis yang ma'ruf ya enggak? Yang sering kita dengarkan ketika masuk bulan Ramadan, maka para dai, para khatib menyampaikan hadis ini. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma. Di sini adalah isim isyarah man, siapa saja. Ya shoma, ya yang berpuasa Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi siapa saja jemaah yang dia berpuasa di bulan Ramadan imanan, nah ini penting, imanan karena keimanan. Dia meyakini bahwasanya apa? Puasa Ramadan itu adalah satu kewajiban. Ini penting. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin mungkin ketika menjalankan ibadah puasa Ramadan bukan karena keimanan. Karena apa? Yaitu amalan rutinitas tahunan setiap tahun yang diulang-ulang terus. Mereka tidak termasuk dalam hadis ini. Ya, jadi barang siapa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan bukan karena keimanan, dia bisa saja menjalankannya karena tidak nyaman. Kenapa? Karena dia tinggal bersama keluarganya, mungkin bersama mertuanya, mungkin bersama saudaranya, mungkin bersama dengan teman-temannya, mungkin kalau dia tidak puasa dia malu. Nah, ini ada yang seperti itu. Ya, atau misalkan dia niat untuk berpuasa tapi apa? Tanpa meyakini bahwasanya puasa itu adalah sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah. Dan telah kita sebutkannya pada pertemuan yang pertama dan yang kedua tentang dalil wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Nah, maka hendaknya kita menjadikan puasa kita itu apa? Berkualitas. Yaitu apa? Tidaklah kita menjalankan ibadah puasa karena apa? Imanan. Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua jemaah, wahtisaban. Apa artinya wahtisaban? Yaitu mengharapkan imbalan, mengharapkan pahala. Jadi subhanallah, ternyata boleh ketika kita beribadah kita mengharapkan pahala, kita mengharapkan imbalan boleh, kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala boleh. Dan ini sekaligus bantahan kepada sebagian kelompok yang mengatakan kalau seandainya kita beribadah tidak boleh mengharapkan surga. Allah musta'an. Ini musibah. Ini kejahilan. Kenapa? Apakah dia tidak menyimak dalil-dalil dari Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya meminta surga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana doa beliau, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wahai Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Bayangkan Rasulullah. Maka ini adalah bantahan kepada mereka yang mengatakan tidak bolehnya kita beribadah kepada Allah mengharapkan imbalan, mengharapkan pahala. Kenapa?
Karena barang siapa yang melakukan demikian, maka dia tidak ikhlas. Ini salah. Ini adalah keliru. Ini tidak benar. Justru ketika kita beribadah kepada Allah, kita mengharapkan pahala, mengharapkan imbalan, justru ini adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya kesimpulannya adalah boleh ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita mengharapkan pahala, mengharapkan imbalan. Ya sama juga ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, besar jamaah. Keutamaan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Ya apalagi sholat subuh. Kenapa? Karena kata Nabi ada 2 waktu orang munafik tidak bisa sholat. Ya ada 2 waktu yang mana orang munafik itu sulit untuk melaksanakannya. Apa 2 waktu itu? Isya dan subuh. Ya dan tidak ada waktu yang paling enak untuk tidur kecuali apa? Waktu setelah sholat subuh. Itu enak sekali tidur. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah untuk apa? Kebaikan. Oleh karena itulah Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma barik fi ummati fi duburiha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu subuh mereka, pada waktu pagi mereka. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya. Subhanallah jemaah. Ya maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma balighna fi Ramadan. Kalau seandainya kita dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan tahun ini, maka kita harus bertekad kita jadikan puasa Ramadan kita di tahun ini adalah puasa yang terbaik. Kita gunakan waktu semaksimal mungkin, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu jemaah di antara kita apakah sudah ada jaminan untuk bertemu pada bulan Ramadan tahun ini? Tidak tahu, wallahu alam. Yang jelas kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kepada kita pada bulan Ramadan tahun ini. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan jemaah, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah besok kembali kita akan melanjutkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Kita akan menyampaikan keutamaan berikutnya yang dibawakan oleh muallif kitab ini. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.